Bab 365. Persidangan publik. Kingston Jiang menutup matanya dan tertidur tanpa menyadarinya. Tapi tak lama kemudian, dia terbangun lagi karena lapar. Kemudian tertidur lagi. Siklus yang terus-menerus dan berulang berkali-kali. Akhirnya terdengar suara langkah kaki. Beberapa tentara api merah yang bersenjata lengkap datang dan membawa Kingston Jiang keluar dari penjara bawah tanah. Setelah berjalan keluar, Kingston Jiang melihat matahari, dan matahari menyinari tubuhnya. Itu sangat hangat namun menyilaukan. Di pintu masuk penjara bawah tanah, ada banyak kendaraan militer yang diparkir. Pintu salah satu mobil terbuka, dan pangeran yang mengenakan jubah perang api merah berjalan mendekat. Saat melihat Kingston Jiang yang berwajah pucat dan berantakan, dia berkata sambil tersenyum cerah, "Kakak Jiang, sepertinya kamu tidak istirahat dengan baik tadi malam." Kingston Jiang melirik pangeran. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia benar-benar tidak punya energi. Jika bukan karena dipegang oleh orang, dia pasti akan jatuh ke lantai. "Bawa pergi, bawa ke aula pidana." "Baik." Kingston Jiang dibawa ke dalam mobil. Ibu kota, aula pidana. Ini adalah tempat di mana beberapa tokoh berpengaruh dan penting diadili. Tempat ini tidak akan pernah digunakan setahun sekali. Namun saat ini, banyak warga dan para jurnalis dari seluruh negeri, bahkan beberapa media asing yang berkumpul di luar aula pidana. Di tengah keramaian, masih banyak sosok yang familiar berdiri. Ada Klutang, Qintia Su, Clara He, Sylvia Yi, dan Suryana Dan. Beberapa orang yang terkait dengan Kingston Jiang telah tiba. Beberapa kendaraan militer datang. Semua kamera menghadap mobil yang melaju datang. "Hadirin temanku, sekarang sudah jam 8 pagi. Ini adalah aula pidana ibu kota. Hari ini, Kingston Jiang, naga hitam, tokoh berkekuasaan tinggi ini akan diadili di sini." Drama TV nasional pun melaporkan berita itu. Kendaraan militer melintas dan berhenti di pintu gerbang aula pidana. Beberapa tentara api merah yang bersenjata lengkap datang dengan cepat dan membuka jalan. Pintu mobil terbuka. Kingston Jiang ditarik keluar dari mobil. Klik klik klik. Kamera terus memotret dan merekam. Kingston Jiang terlihat pucat. Tubuhnya kotor, dagunya ditutupi janggut, dan dia tampak sangat berantakan. Pada saat ini, dia sama sekali tidak terlihat seperti naga hitam yang mendominasi. "Hei, sayang sekali. Dewa perang yang bermartabat bahkan melakukan begitu banyak hal yang merugikan untuk keinginan egoisnya sendiri. Cih, apanya pahlawan nasional, dia adalah racun masyarakat." Banyak orang memaki di depan TV. Beberapa orang bahkan membawa telur, kubis dan tahu, dan terus melemparkannya ke Kingston Jiang. Kingston Jiang terkena lemparan itu di sekujur tubuhnya. Dia penuh dengan kuning telur dan sedikit sisa tahu. Saat melihat adegan itu, sudut mulut pangeran terangkat dan membentuk senyum yang tipis. Di keramaian, Klutang menangis dengan memilukan. Dia ingin berlari mendekatinya, tetapi ada tentara api merah di depannya yang menjaga ketertiban. Beberapa wanita lainnya juga tidak tahan melihat adegan itu, dan mereka semua berbalik. Di bawah hinaan banyak orang, Kingston Jiang dibawa ke aula pidana. Lobi aula pidana. Beberapa orang penting datang satu demi satu. Andrew Hong, Sekretaris Jenderal, dan Andy Tian, Ketua Eksekutif. 4 komandan yaitu Pangeran, Raja Xiaoyao, Master, dan Raja Men pun berkumpul. Selain itu, ada banyak eksekutif. Di bawah, berkumpul banyak reporter dari seluruh negeri. Kingston Jiang dibawa ke posisi pengadilan. Dia duduk, tetapi tubuhnya lemah. Dia bersandar di kursi, dan bahkan tidak memiliki kekuatan untuk membuka matanya. Tempat pertama aula pidana. Sekretaris Jenderal berdiri sambil melihat ke banyak reporter media dan berkata dengan keras, "Hari ini, persidangan publik Kingston Jiang, naga hitam. Semua kejahatan yang dilakukan olehnya akan dijabarkan satu persatu. Dia akan dihukum sebagaimana mestinya,
dan pada saat yang sama juga mengingatkan petahana lainnya. Sebagai petahana, kalian seharusnya melayani rakyat dengan sepenuh hati daripada menggunakan kekuatan untuk mencapai keinginan egoisnya sendiri. Sekarang, aku mengumumkan bahwa persidangan publik telah dimulai. Seiring dengan suara Andrew Hong, konferensi pengadilan publik yang sangat dinanti-nantikan secara resmi dimulai. Tempat yang besar itu sangat sunyi. Mata semua orang tertuju pada Kingston Jiang. Ada simpati dan belas kasihan, tetapi lebih banyak meremehkan. Bisakah beri aku makanan? Kingston Jiang membuka matanya dengan lemah. Lampu di tempat itu sangat menyilaukan, dan dia merasa tidak bisa melihat apa-apa. Suaranya sangat lemah. Tetapi tempat itu sangat sunyi. Meskipun suaranya lemah, tetapi banyak orang yang mendengarnya. Saat melihat sosok Kingston Jiang, banyak orang yang menangis. Terutama Kintiasu. Dia tahu bahwa Kingston Jiang selalu mementingkan rakyat. Dia sudah mengundurkan diri, tetapi ketika negara membutuhkannya, ketika medan perang membutuhkannya, dia tidak ragu untuk bergegas ke medan perang belantara selatan dengan jubah perangnya. Tetapi pada akhirnya, dia malah berakhir seperti itu. Dia berdiri dan bertanya dengan berlinang air mata. Para ketua, bahkan jika Kingston Jiang adalah seorang tahanan, tetapi dalam hukum Dacia, tidak ada peraturan tentang menyiksa tahanan. Apakah kalian memperlakukannya seperti itu? Apa kalian memperlakukan seseorang yang telah memberikan kontribusi besar bagi negara seperti itu? Pertanyaan Kintiasu bergema di seluruh tempat itu. Pangeran baru berdiri dan menjelaskan, kami benar-benar minta maaf, ini memang kelalaian kami. Kami sibuk mengumpulkan bukti dan lupa memberi Kingston Jiang makan. Aku akan mengatur orang untuk pergi menyiapkan makanan. Kita akan mulai pengadilannya setelah dia kenyang. Setelah pangeran meminta maaf, dia memerintahkan orang-orang untuk menyiapkan makanan. Kingston Jiang duduk di kursi sambil menoleh sedikit dan melihat tempat duduk juri di belakang. Ada banyak orang yang duduk, dan banyak di antaranya adalah orang yang dia kenal. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak mengatakannya. Dia bersandar di kursi lagi sambil menunggu makanan. Makanan disiapkan dengan cepat. Makanan siap dalam waktu 10 menit. 3 hidangan yang sangat sehat dan semangkuk sup. Di bawah tatapan semua orang, Kingston Jiang menghabiskan makanannya. Setelah makan, dia merasakan sedikit kekuatan. Meskipun dia masih sangat lemah, tetapi dia tidak perlu menghabiskan banyak tenaga untuk berbicara. Oke, pengadilan publik dimulai. Andy Tian berdiri sambil memegang dokumen yang sudah disiapkan, dan mulai mengatakan kejahatan yang dilakukan Kingston Jiang selama periode ini. Butuh 10 menit untuk selesai membacanya. Selanjutnya, saksi naik ke atas panggung. Yang pertama naik panggung adalah anggota keluarga Xiao, salah satu 4 keluarga besar Jiangzhong. Halo semuanya, namaku Weston Xiao. Aku adalah anggota keluarga Xiao Jiangzhong. Aku sekarang berdiri di sini untuk mengekspos Kingston Jiang. Dia telah membunuh anggota keluargaku. Weston Xiao tidak terlalu tua dan terlihat masih remaja. Dia mulai berbicara tentang proses Kingston Jiang membunuh keluarga Xiao. Dia mengatakannya dengan sangat berlebihan. Apa yang dikatakannya membangkitkan kemarahan rakyat. Ada banyak umpatan di tempat itu. Bunuh dia, bunuh dia. Orang seperti itu seharusnya ditembak mati. Tenang, tenang. Tempat itu menjadi tenang. Weston Xiao berkata sambil menangis, kakekku, ayahku, pamanku, dan paman keduaku, semuanya mati di tangannya. Dia menunjuk Kingston Jiang sambil menangis, karena dia, keluargaku hancur. Keluarga Xiaoku selalu tidak berani marah karena dia adalah naga hitam, karena dia adalah komandan naga hitam belantara selatan. Aku di sini untuk berterima kasih pada semua ketua karena memberiku kesempatan ini untuk mengungkapkan apa yang dilakukan Kingston Jiang. Weston Xiao berdiri dan membungkuk dalam-dalam. Selanjutnya, saksi berikutnya datang ke atas panggung. Itu adalah keluarga Wang, 4 keluarga besar Jiangzhong.
Saksi datang ke panggung satu demi satu untuk bersaksi melawan Kingston Jiang. Akhirnya, David Wei dari keluarga Wei juga dibawa ke aula pidana. Dia berkata dengan berlinang air mata, Kingston Jiang adalah binatang buas. Aku melihatnya membunuh ayahku dengan mata kepalaku sendiri, dan dia masih melumpuhkanku. Tidak hanya melumpuhkan kedua kakiku, dia masih ingin menghancurkan alat kelaminku. David Wei menangis dengan sangat sedih. Tangisannya bergema. Saat ini, seluruh negara marah. Kingston Jiang bajingan, dia bahkan melakukan begitu banyak hal yang merugikan. Tarik dia keluar dan tembak mati. Pengadilan apanya? Langsung tembak saja. Setelah saksi-saksi yang terlibat naik panggung, pangeran bertanya, Kingston Jiang, apa kamu mengakui itu semua? Saat mendengar itu, semua mata tertuju pada Kingston Jiang. Bersambung.